Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat malam ya untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya terkait P3K Guru di tahun 2022 jelang tanggal 23 Februari 2023. Penentu V2 dan V3 lolos ASN, masa kerja dan usia pengaruhi urutan peringkat V2 dan V3. Jika hasil observasi sama, nasib P1 tanpa formasi tahun 2023 Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Bapak Ibu perlu pahami ya, berdasarkan jadwal resmi dari Panselnas bahwasanya di tanggal 2 sampai 3 Februari 2023 nantinya itu akan ada pengumuman ya bagi V1, V2, V3 dan V4, dan di sini kami akan membahas lebih spesifik tentang penentu V2 dan V3 lolos ASN Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu memahami bahwa P1 tanpa formasi itu berjumlah 65.000 guru Bapak Ibu ya. Jadi ada 65.000 guru ya yang fix tidak mendapatkan penempatan di seleksi P3K Guru tahun 2022 Bapak Ibu. Jadi ke 65 guru ini nantinya akan masuk dalam kategori V1 tanpa formasi yang insya Allah nantinya akan menjadi prioritas penuntasan di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Karena biar bagaimana P1 tanpa formasi itu adalah bagian dari 193.954 guru lulus passing grade pastinya. Oke. Kemudian di sini informasi terbaru juga bagi rekan-rekan guru sekalian bahwasanya nantinya P2 dan P3 yang ikut observasi Bapak Ibu yaitu berpeluang lolos ASN mengisi penempatan P3K 2022 itu pastinya melalui jalur observasi. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa untuk P2 ya, untuk P2 dan P3 penentu kelulusannya melalui jalur observasi itu berdasarkan Juknis P3K Guru di tahun 2022 bahwasanya pengusuran penempatan oleh Panselda itu berdasarkan urutan nilai terbaik. Saya ulangi, itu berdasarkan urutan nilai terbaik. Jadi kalau misalkan dalam satu instansi itu formasi untuk P2 dan P3 anggaplah 5 Bapak Ibu ya, anggaplah 5. Kemudian ternyata pelamar observasi P2 dan P3 itu adalah 10. Jadi nantinya akan diurut berdasarkan jumlah formasi yang tersedia 1 sampai 5 dengan nilai urutan nilai terbaik. Itulah nantinya yang akan lolos menjadi ASN P3K mengisi sisa penempatan untuk V2 dan P3 Bapak Ibu ya. Tentunya itu melalui jalur observasi pastinya. Itu yang harus dan wajib Bapak Ibu ketahui ya terkait dengan P2 dan P3 ikut observasi itu berpeluang lolos ASN mengisi penempatan P3K 2022 melalui jalur observasi, dan pengumumannya nanti Bapak Ibu ketahui itu di sekitaran tanggal 2 sampai 3 Februari Bapak Ibu ya, berdasarkan jadwal resmi yang pernah dirilis oleh Panselnas di portal guru PPPK kemdikbud.co.id pastinya. Di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwa kita harus memahami ya bahwasanya untuk fakta ya dari V2 dan P3 lolos ASN tahun 2022 dan P1 tanpa formasi itu menunggu penuntasan di tahun 2023. Jadi untuk V2 dan V3 itu bisa lolos ASN di formasi 2022 melalui observasi. Sedangkan bagaimana nasib P1 tanpa formasi tentunya itu menunggu penuntasan di tahun 2023. Saya ulangi ya, untuk P1 tanpa formasi itu menunggu penuntasan di tahun 2023. Penyebabnya karena banyak pelamar prioritas 1 Bapak Ibu ya gagal resum karena formasi di instansi tidak tersedia dan banyak P1 yang masuk mapel berlebih atau oversupply. Nah, jadi nantinya di tahun 2023 Bapak Ibu ya, nanti di tahun 2023
Kemendikbudristek itu akan memastikan menyiapkan 3 paket kebijakan ya. Jadi Kemendikbudristek pastikan siapkan 3 paket kebijakan yang akan menguntungkan P1 tanpa formasi P3K Bapak Ibu sekalian ya. Itu yang harus dan Bapak Ibu wajib pahami bahwa akan ada 3 paket kebijakan ya yang nantinya itu akan sangat menguntungkan bagi P1 tanpa formasi P3K. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini Bapak Ibu guru yang terhormat, bahwasanya kalau kita melihat jadwal resmi dari Panselnas tentunya di sini ada 2 tanggal penting yang Bapak Ibu harus ketahui di poin 15 dan poin 18. Yang poin 15 ini dikatakan pengumuman hasil seleksi untuk V1, V2, V3 dan V lamar umum itu akan diumumkan tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk pengumuman kelulusan Paskasangga itu diumumkan tanggal 20 Bapak Ibu sampai dengan tanggal 21 Februari 2023. Artinya di tanggal 23 Februari itu akan ada pengumuman ya kelulusan final bagi P1, P2, P3 dan pelamar umum, tapi nantinya itu masih ada waktu untuk sangga bagi pelamar yang tidak puas dengan hasil pengumuman. Tapi nantinya di pengumuman kelulusan Paskasangga di sekitaran tanggal 20 sampai dengan 21 Februari itulah pengumuman final Bapak Ibu ya, penempatan mengisi formasi bagi P1, P2, P3 dan tentunya juga oleh pelamar umum pastinya. Itu yang harus dan wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Oke. Kemudian kalau kita melanjutkan lagi informasinya di sini, tentunya ada kabar gembira Bapak Ibu ya dari Mas Nadiem Makarim bahwasanya untuk perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Walaupun Bapak Ibu ya dalam pelaksanaannya ada berbagai kekurangan. Ini kata Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mas Nadiem Makarim pada puncak peringatan HUT ke-77 PGRI dan HGN ya di Kota Semarang. Nah, jadi di sini Mas Nadiem ini itu berupaya Bapak Ibu ya bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Caranya itu melalui perekrutan pegawai pemerintah. Dan kita ketahui bersama bahwa Mas Menteri itu memahami dan mengakui bahwa dalam pelaksanaan seleksi P3K itu ada berbagai kekurangan Bapak Ibu ya. Itu ada berbagai kekurangan yang insya Allah akan coba diperbaiki di tahun 2023. Dan faktanya di sini sudah ada sedikit titik terang ya yang membahagiakan P1 tanpa formasi, bahwa di sini dikatakan ada kabar gembira ya untuk guru pejuang P3K yang mana Nadiem Makarim beberkan 3 paket kebijakan pemenuhan guru P3K Bapak Ibu. Bahwasanya pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi P3K ya. Jika hingga Maret 2023 formasi yang diajukan pemerintah daerah tidak mencapai 100%. Artinya apa? Ketika Pemda Minim mengajukan formasi di tahun 2023, maka secara otomatis pemerintah daerah akan melengkapi dan menambah formasi itu sesuai dengan kebutuhan nasional. Ini tentunya sangat menguntungkan bagi pelamar P1 tanpa formasi yang hanya karena persoalan formasi itu tidak terangkat. Oke, luar biasa ya. Kemudian poin kedua dan ketiga itu nantinya itu anggaran P3K itu akan diatur sangat spesifik Bapak Ibu ya. Akan diatur sangat spesifik sehingga buktinya seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat buktinya secara konkret bahwasanya di sini Bapak Ibu kalau kita lihat rincian dana transfer umum tahun anggaran 2023 itu kalau kita lihat di DAK dana alokasi umum ternyata memang Bapak Ibu ya sudah ada dana spesifik khusus untuk P3K ini yang kami lingkari. Di sini mengatakan penggajian kemudian formasi P3K itu sudah ada anggaran atau posnya, dananya sudah spesifik. Kalau tampilannya seperti ini, sudah ada penghususan untuk khusus P3K, baik itu gaji, tunjangan guru P3K nantinya, ini tentunya tidak akan membebani Pemda lagi. Sehingga logikanya Pemdanya itu harusnya tidak was-was lagi dalam mengajukan formasi sesuai kebutuhan di masing-masing instansi Bapak Ibu. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan wajib Bapak Ibu cermati. Nah, di sini dikatakan juga bahwasanya
nanti di tahun 2023 Bapak Ibu, Kemendikbudristek telah menghitung kebutuhan guru sebesar 662.919 guru P3K. Kami mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan. Jadi kalau misalkan total kebutuhan guru P3K di tahun 2023 itu mencapai 662.919. Jadi kalau misalkan Pemda mengajukan formasi 100% sama dengan jumlah kebutuhan guru di tahun 2023, maka secara otomatis 65.000 guru lulus PG itu bisa dituntaskan di tahun 2023. Oleh karena itu kita berharap Bapak Ibu ya, agar 3 paket kebijakan yang diagunkan oleh Mas Menteri di sini, artinya 3 paket kebijakan, terutama yang kebijakan nomor 1 ini betul-betul bisa direalisasikan nantinya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.